Selamat datang di saluran Channel Bond Club. Dalam video kali ini kita akan menggali potensi diri dan mengapa hal ini menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Mari kita merenung tentang nilai-nilai, tujuan, dan keterampilan yang membentuk identitas kita. Menggali potensi diri merujuk pada upaya untuk lebih mendalam, memahami dan mengembangkan kemampuan, bakat, minat, serta potensi positif lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Proses ini melibatkan introspeksi, refleksi, dan tindakan nyata untuk mencapai potensi maksimal. Introspeksi pribadi. Introspeksi pribadi adalah proses reflektif yang mendalam, di mana seseorang mengevaluasi dan memeriksa dirinya sendiri secara batiniah. Tujuannya adalah untuk lebih memahami pikiran, perasaan, nilai-nilai, motivasi, dan pengalaman pribadi. Introspeksi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan refleksi mendalam terhadap aspek-aspek internal dirinya, membantu dalam penemuan identitas, dan memahami lebih baik bagaimana diri ini bereaksi terhadap lingkungan dan pengalaman sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari introspeksi pribadi. 1. Refleksi emosional. Refleksi emosional adalah proses peninjauan dan pemahaman mendalam terhadap perasaan dan emosi seseorang, melibatkan kemampuan untuk merenung secara kritis tentang respons emosional terhadap berbagai situasi, pengalaman, atau peristiwa dalam hidup. Proses ini memungkinkan seseorang untuk menggali lebih dalam ke dalam aspek-aspek emosionalnya, menilai sebab-sebab dan konsekuensi dari perasaan tersebut, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik. Refleksi emosional memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam ke dalam kompleksitas perasaan dan emosi, memungkinkan seseorang untuk tumbuh secara emosional dan meningkatkan kualitas hidupnya. 2. Pemahaman nilai dan kepercayaan. Pemahaman nilai dan kepercayaan merupakan proses introspeksi dan refleksi yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami nilai-nilai dan keyakinan yang membimbing perilaku dan pandangan hidup seseorang. Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting dan menjadi landasan moral atau etika, sedangkan kepercayaan adalah keyakinan atau pandangan tentang suatu hal yang diyakini kebenarannya. Pemahaman nilai dan kepercayaan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, pembentukan identitas, dan pandangan hidup seseorang. Melalui proses refleksi ini, seseorang dapat menciptakan landasan yang kuat untuk hidup yang bermakna dan autentik. 3. Analisis perilaku. Analisis perilaku melibatkan proses pengamatan, penilaian, dan pemahaman terhadap tindakan atau perilaku seseorang dalam berbagai konteks. Tujuan dari analisis perilaku adalah untuk mengidentifikasi pola, motivasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Proses ini dapat membantu dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang bertindak. Analisis perilaku membantu dalam menyusun gambaran komprehensif tentang individu atau kelompok, membuka peluang untuk pengembangan pribadi, intervensi, atau penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 4. Evaluasi, tujuan, dan ambisi. Evaluasi tujuan dan ambisi adalah proses peninjauan dan penilaian terhadap sasaran dan aspirasi yang telah ditetapkan seseorang untuk diri mereka sendiri. Tujuan dan ambisi mencerminkan arah yang diinginkan dalam hidup dan menjadi dasar untuk tindakan dan keputusan sehari-hari. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan, memotivasi, dan dapat dicapai, serta untuk menilai kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi tujuan dan ambisi merupakan langkah penting dalam perjalanan pencapaian pribadi, membantu seseorang untuk tetap fokus, adaptif, dan bermakna dalam mengejar impian dan aspirasi mereka. 5. Analisis pengalaman hidup. Analisis pengalaman hidup melibatkan proses refleksi mendalam terhadap berbagai peristiwa, kejadian, dan pengalaman yang telah dialami seseorang selama hidupnya. Tujuannya adalah untuk memahami, belajar, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri sendiri, serta mengidentifikasi pola-pola atau tema yang muncul dalam perjalanan hidup.
Proses ini dapat membantu seseorang untuk berkembang, tumbuh, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Analisis pengalaman hidup membantu seseorang untuk lebih memahami diri mereka sendiri, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan membentuk perjalanan hidup yang bermakna. Proses ini tidak hanya memberikan wawasan retrospektif, tetapi juga mendukung pertumbuhan pribadi di masa depan. 7. Pemahaman diri secara mendalam. Pemahaman diri secara mendalam adalah kemampuan untuk menyelami dan merenung secara mendalam terhadap berbagai aspek dari diri sendiri. Proses ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap pikiran, perasaan, motivasi, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang identitas diri, serta membentuk kesadaran yang lebih besar terhadap bagaimana diri ini berinteraksi dengan dunia sekitar. Pemahaman diri secara mendalam memerlukan waktu, kejujuran diri, dan refleksi kontinu. Proses ini membantu individu untuk berkembang, tumbuh, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka. 8. Perencanaan perubahan dan pertumbuhan. Perencanaan perubahan dan pertumbuhan adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan agar seseorang dapat berkembang, tumbuh, dan mencapai potensinya. Ini melibatkan pengenalan kebutuhan untuk perubahan positif, penetapan tujuan pertumbuhan, dan merancang strategi untuk mencapainya. Proses ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti perkembangan pribadi, profesional, dan spiritual. Perencanaan perubahan dan pertumbuhan merupakan komitmen untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Proses ini membantu seseorang untuk fokus, terorganisir, dan dapat mencapai perkembangan yang diinginkan. Penentuan tujuan dan ambisi. Penentuan tujuan dan ambisi melibatkan proses di mana seseorang dengan sengaja dan sadar menetapkan arah atau hasil yang diinginkan untuk dicapai dalam kehidupan mereka. Tujuan dan ambisi memberikan pedoman dan fokus, membimbing tindakan sehari-hari, dan memberikan makna pada perjalanan hidup. Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai, keinginan, dan aspirasi pribadi. Penentuan tujuan dan ambisi merupakan langkah pertama menuju pencapaian yang bermakna dan memuaskan dalam kehidupan. Ini membantu memberikan arah pada tindakan dan keputusan sehari-hari, serta memberikan makna pada perjalanan hidup seseorang. Eksplorasi bakat dan minat. Eksplorasi bakat dan minat adalah proses penjelajahan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami kecenderungan alamiah serta kegemaran seseorang dalam berbagai bidang. Bakat mengacu pada keahlian atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan minat mencakup preferensi atau hasrat terhadap kegiatan atau topik tertentu. Proses ini membantu seseorang untuk menemukan dan mengembangkan potensi unik yang dimilikinya. Eksplorasi bakat dan minat membuka peluang untuk mengembangkan potensi penuh dan menciptakan kehidupan yang memuaskan. Proses ini dapat membantu seseorang memilih jalur pendidikan, karir, atau kegiatan yang sesuai dengan kecenderungan alamiah dan minat pribadi mereka. Peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan adalah proses sengaja dan berkelanjutan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Peningkatan keterampilan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan formal, pekerjaan, hobi, atau pengembangan diri pribadi. Tujuan dari peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan kualifikasi, kinerja, dan kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan atau tugas tertentu. Peningkatan keterampilan merupakan investasi dalam pengembangan diri dan dapat meningkatkan daya saing, kepuasan kerja, dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Kendalikan diri sendiri. Mengendalikan diri sendiri adalah kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan perilaku, emosi, dan tindakan dengan kesadaran serta niat. Ini melibatkan penggunaan disiplin diri, kemauan kuat, dan pemahaman terhadap diri sendiri untuk menghadapi tantangan, mengatasi godaan, serta tetap konsisten dalam mencapai tujuan atau nilai-nilai pribadi.
mengendalikan diri merupakan keterampilan yang esensial dalam mencapai pertumbuhan pribadi dan kesuksesan. Mengendalikan diri sendiri adalah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui latihan, refleksi, dan kesadaran diri. Ini memberikan dasar yang kuat untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Networking dan kolaborasi. Networking dan kolaborasi adalah dua konsep yang saling terkait yang merujuk pada upaya untuk membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kedua aspek ini memiliki peran penting dalam dunia profesional dan pribadi, membantu individu atau kelompok untuk memperluas jaringan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan sinergi. Dengan menggabungkan networking dan kolaborasi, seseorang atau kelompok dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pencapaian sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Evaluasi diri berkelanjutan. Evaluasi diri berkelanjutan adalah proses terus-menerus untuk memeriksa, menilai, dan merefleksikan perkembangan pribadi seseorang secara konsisten sepanjang waktu. Tujuannya adalah untuk memahami progres, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menjaga kesadaran diri terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Evaluasi diri berkelanjutan membantu individu untuk terus berkembang, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan mereka. Evaluasi diri berkelanjutan tidak hanya melibatkan pengamatan terhadap hasil, tetapi juga fokus pada proses pembelajaran dan perkembangan pribadi. Melalui evaluasi diri yang terus-menerus, seseorang dapat menciptakan perubahan positif, memperkuat kualitas hidup, dan mencapai potensi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Menggali potensi diri adalah perjalanan panjang dan berkelanjutan yang melibatkan kesadaran diri, komitmen, dan tindakan konsisten untuk mencapai versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dalam menggali potensi diri. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan sahabat Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.